Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya Mas Umar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya. Mereview apa Mas? Mereview blok share dari brand BRT. Nih, dua ini. Lah kok di review kan bukan udah pernah Mas? Di review iya, kemarin memang sudah pernah untuk lengkapan dari blok BRT Racing ini 62 yang casting iron yang di video ini. Yang di ya sebelumnya tinggal kalian lihat saja. Tapi kali ini saya akan menjawab ya. Kenapa saya akan jawab? Berarti kan ada pertanyaan. Yang dimana pertanyaan itu banyak sekali di DM saya. Mas, kok blok share yang dijual di Mas kok harganya tinggi ya? Saya lihat di marketplace lainnya itu ada yang jual harganya benar-benar di bawah pasaran dan dari harga yang lain-lainnya, terutama dengan Mas Umar sendiri. Tapi saya lihat kok share-nya beda ya dengan yang lainnya. Nah, itu dia. Itu yang saya akan jawab. Nah, untuk brand BRT sendiri itu memiliki harga list tertinggi untuk jual eceran. Jadi buat kalian yang harganya di bawah dari harga list, itu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah itu mungkin bloknya ori, tapi share-nya kita kan nggak tahu. Nah, ini untuk share-nya kita akan ulas di sini. Di sini untuk share BRT, ini share-nya. Nah, nanti akan kita buka. Oke, sebelum lanjut ke dalam videonya, bagi kalian yang baru saja hadir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih banyak atas subscribe-nya. Ya, di sini sudah lihat ada dua box. Yang ini keramik, yang ini casting iron. Bedanya apa? Nanti kita akan bahas. Lalu di sini ada share yang itu menjadi pertanyaan, ciri fisik dari share BRT itu sendiri. Nah, kalau untuk yang kalian yang mau tanya-tanya brand-brand BRT, partnya apa aja, nah di sini udah salah satu contohnya dari segi pelek, krek as, ini apa namanya tromol, noken as, CDI, TB, head, block, kita ready stock. Jadi buat kalian jangan lupa untuk yang mau order BRT bisa langsung saja ke sini. Dijamin barangnya ori, bukan kaleng-kaleng. Oke, lanjut. Kita akan buka ya, terutama yang casting iron dulu. Kalau untuk kelengkapan biasa ya sama aja, ada packing, ada blok, ada share, lalu ada ring piston. Kita nggak usah bahas yang lain-lainnya aja ya, nggak usah bahas kelengkapan. Tapi di sini lebih condong ke apa namanya si share dan si bloknya itu sendiri aja. Ini share, kita taruh di luar, bloknya taruh di luar, packing. Dan ini ring share dari brand Rig. Jadi sudah dijamin bagus. Oke, pindahin dulu. Nah, sekarang kita akan buka yang apa namanya nih? Yang keramik. Seperti biasa ya, ada packing dan ada blok. Oke, dalamnya sudah kosong, kita akan taruh lagi. Oh ya, kita taruhin dulu. Jelas beda ya. Oke, dan ini untuk share-nya kita akan buka juga. Kalau untuk share pasti kalian sudah paham lah ya kelengkapannya apa aja. Kalau misalnya bawaan blok, di dalam bloknya itu kan sudah masuk si share, pen, clip dan ring share-nya. Dan ini kan ring share pistonnya terpisah, tapi tetap sama aja, satu paket sama share-nya juga. Dan untuk ring, pen, semuanya nggak akan saya bahas di sini ya, karena kalian bisa lihat review-review blok BRT di postingan saya sebelumnya, itu sudah saya jelaskan. Oke, kita akan ulas apa namanya ini share terus ini dulu ya. Ini terakhir akan kita bahas untuk bagian share.
Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk yang keramik dan yang casing iron sudah terlihat jelas dari lubang penampungan air radiator. Jadi kalau misalnya casing iron ini banyak itu yang disebut tanam boring. Tapi tanam boring ini dibikin dengan dipres melalui mesin CNC. Jadi untuk tingkat kekerasannya juga sudah sudah keras untuk kualitas boring, dan untuk lemnya sendiri di sini juga sudah sudah melewati uji kekerasan pada si lemnya itu sendiri. Jadi untuk kalimat melorot itu sangat-sangat minim. Nah, untuk blok BRT ada marking. Oke, lanjut. Oh ya, dengan blok yang casting iron ini di sini masih bisa di quarter ya, sampai 63. Jadi buat kalian kalau misalkan yang sudah menggunakan blok CHR BRT ukuran 62 itu bisa di quarter ulang menjadi 63, asalkan kalau misalkan baret. Tapi kalau misalkan baru ya nggak usah lah, karena kan udah ada sernya juga. Lanjut, kita yang keramik ya. Nah, untuk keramik di sini lubangnya titik-titik ya, beda dengan yang ini full bolong. Itu apa nggak ngaruh mas untuk sirkulasi air radiator pada mesin? Ya, kalau ini kan dia mengikuti lubang pada si packing itu sendiri. Jadi nggak nggak timpang tindih. Yang sesuainya lubangnya ya emang diperuntukkan di lubang-lubang ini. Jadi nggak seperti yang ini. Tapi kalau untuk keawetan yang mana mas, sama aja. Kalau menurut saya keawetan itu sama aja, tergantung dari kalian para pengguna si motornya. Satu dari segi perawatan, kedua dari cara pakai. Kalau misalkan cara pakainya jorok ya sama aja bohong. Blok semal apapun kalau misalkan pemakaiannya jorok, terus juga perawatannya juga seingatnya, jadi ya bakalan ancur-ancur juga. Nah, di sini sudah terlihat ya perbedaan dari tulisan marking itu sih ya. Di sini kalau blok yang keramik pasti ada marking BRT, lalu ada keterangan si keramiknya, dan yang untuk casing iron juga ada tulisan BRT marking, tapi beda tulisannya. Di sini CNC honing. Nih, kalau percaya kita akan dekatkan, kalian baca sendiri dah, ya kan? Nah, keunggulan menggunakan yang keramik itu apa om? Nah, kalau misalnya yang keramik itu spesialnya ya, dari segi harga juga kan berbedanya jauh, sangat-sangat jauh. Tapi kalau untuk segi kualitas, gininya kenapa om? Satu, menurut saya pribadi ya, kalau misalkan salah itu silakan dikoreksi di komentar. Tapi kalau misalkan benar, jangan lupa like-nya. Satu, untuk Mas Ryan. Nah, Mas Ryan ini blok keramik itu lebih cepat ketimbang yang casting iron ini. Jadi di saat motor baru masang, ya ini silakan aja langsung betot yang di keramik, nggak perlu rayan-rayan lagi. Dan kalau misalkan iya pun si mekanik menyarankan rayan, itu cukup sebentar, paling 3 hari juga sudah kelar. Kan paling mekanik itu biasanya mikir ke tingkat kematangan pada si seher, pada piston. Jadi ya terserah mekanik kalian ya, pasti mereka kan punya pemikiran yang berbeda-beda di antara setiap mekanik, jadi nggak bisa disamakan. Tapi kalau untuk keunggulan blok ini ya, untuk Mas Ryan itu lebih cepat, jadi tidak seperti ini. Oke, lanjut dari segi tensioner. Nah, untuk e-making yang ini keramik itu tensionernya menggunakan punya e-making, dan yang casing iron itu menggunakan Jupiter e-make. Jadi beda tensioner. Mas, jual nggak yang manualnya? Tenang, jual dong. Oke, lanjut. Ini blok udah kita bahas ya. Dan untuk ini siapa namanya ya? Water jacket. Ya, kita akan bedakan. Nah, untuk tampungan air radiator sendiri, nah di sini jaraknya, bedakan jaraknya aja nih. Kelihatan kan jaraknya. Nah, untuk jenis tampungan air radiator juga yang keramik itu lebih banyak. Nih, ini sampai sini dan ini sampai sini, ya kan? Berarti diameter lubang radiatornya lebih gede, lebih panjang.
Jadi untuk tingkat pendinginan pada si blok itu lebih maksimal. Jadi tapi kalau misalkan yang cast and iron itu apa nggak maksimal, tetap semua masih bisa dikategorikan aman untuk harian ataupun balap. Jadi baik lagi ke uangan kalian semua, karena kan dari segi harga yang keramik dan casting iron itu sangat berbeda, dan berbedanya juga sangat lumayan lah. Menurut saya juga lumayan. Oke, untuk blok kita udah jelas lah ya, nggak usah panjang lebar. Mungkin kalian juga bahkan lebih pintar daripada saya, dan saya di sini juga nggak ingin menggurui kalian. Di sini cuman hanya membahas, mengulas dari brand yang asli dari BRT itu sendiri. Nah, ini saya tegaskan lagi ya, untuk piston atau seher BRT itu jenisnya cuman ada 2, tapi bahan masih sama-sama dari forging ya, forging apa forget sih, ya gitu deh. Nah, ini untuk yang buta dan ini untuk harian coak. Di sini sih modelnya legok, tidak flat ya. Yang ini flat, tapi tingkat ketinggiannya juga beda no. Ya kan. Jadi kalau misalkan yang udah coak itu model lebih seperti ini. Ini bawaan piston bawaan dari BRT. Jadi buat kalian yang yang ragu membeli piston BRT dengan piston yang berbeda bentuknya, itu tanyakan si penjualnya itu asli apa bukan. Dan satu lagi untuk marking ya, marking itu sendiri di samping nih. Di samping itu ada marking BRT Racing. Nah, ini untuk yang piston BRT. Nah, ini juga untuk piston BRT lagi sama aja sih bahannya, forget juga. Ini ada markingnya ya. Beda kan, tebelnya beda. Oh, jelas. Kalau bahan ini biasanya untuk anak-anak yang suka balap ya, yang membutuhkan kompresi motor tinggi. Jadi banyakan dipakai untuk anak-anak drag, anak-anak road race, untuk balap ya. Tapi kalau misalnya untuk harian menggunakan piston ini apakah aman? Dibilang aman ya aman, tinggal menyesuaikan dari tingkat tingginya kompresi pada kendaraan. Jadi buat kalian yang mau menggunakan piston ini, hitung-hitungan kompresinya harus teliti. Karena kalau kompresinya ketinggian, otomatis usia blok, usia seher itu nggak akan lama. Walaupun perawatannya benar, menurut saya pribadi kalau misalkan kompresinya ketinggian itu nggak akan lama dan nggak bakalan awet. Nah, kenapa BRT menciptakan 2 jenis seher ini? Ini untuk harian dan ini untuk yang custom. Ya, untuk harian biar nggak usah neko-neko lagi, dijamin untuk aman untuk harian. Jadi ya untuk balap juga bisa, tapi kan powernya itu otomatis beda, karena kok tingkat kompresi pada kendaraan otomatis juga berbeda dari yang satu ini dengan yang ini. Tapi kalau misalkan untuk yang, jadi itu nggak ada khusus ya, yang keramik yang ini, yang casting iron piston ini nggak ada. Jadi semua blok ini bisa menggunakan blok-blok seher-seher ini. Nggak pasang, masuk, ini juga masuk. Jadi kalau untuk kalian bebas mau bloknya yang mana, dan sehernya juga bebas mau pilih yang buta atau yang sudah coakan dari bawaan BRT. Nah, untuk coakan BRT ini di sini diperuntukkan settingannya untuk noken as BRT tipe T. Jadi buat yang tipe T itu tidak usah coak-coak lagi, jadi sudah tinggal pasang aja. Tapi kalau misalkan yang noken as tipe R itu wajib untuk coak si seher ini dengan diameter head yang kalian pakai, diameter klep head yang kalian pakai. Jadi kalian sudah tahu lah ya, produk asli BRT itu satu, bahan forget. Kedua, setiap brandnya itu pasti ada marking BRT ya, dengan ciri khas tulisan BRT pasti kalian tahu lah ya. Untuk kualitas juga menurut saya oke lah, dengan pengeluaran dana yang nggak sedikit, tapi baik lagi untuk keawetan dan kualitas juga. Untuk pasar Indonesia itu ini merupakan blok terlaris, banyak dicari orang. Oke, saya kira cukuplah informasi kali ini. Bagi kalian yang ingin bertanya-tanya part BRT, bisa langsung saja WA kami yang sudah ada linknya di deskripsi video.
Dan juga jangan lupa follow IG kami yang sudah ada linknya di deskripsi video. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam racing, gaspol, blar, blar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share-nya.